Halo semuanya, balik lagi di Maps Nima. Kali ini saya akan membuat alur cerita dari anime Isekai musim ini, yaitu Leadale no Daichi Night di episode ketiganya. Daripada kelamaan, langsung aja ke videonya. Episode dibuka dengan memperlihatkan ibu kota. Kena yang sedang berjalan-jalan nampak pusing akibat alkohol yang diminumnya kemarin, dan berjanji bahwa ia tidak akan minumnya lagi. Tetapi saat berjalan-jalan tersebut, banyak orang yang mengenal dirinya sebagai gadis yang berjalan di atas sungai. Karena itu, Kena jadi terkenal sekali di kota, dan ia malu akibat julukannya tersebut. Scene berganti ke tempat Elina, yang disambut dengan rumor tersebut. Kena frustasi kenapa rumornya tentang dirinya menjadi seperti itu. Elina menanyakan kenapa Kena kesini, dan tujuan Kena kesini untuk mencari informasi tentang menara peraknya. Elina mengingat di danau kerajaan Hellspur di utara ada kastil yang tak bisa dimasuki oleh siapapun. Kena sadar tempat itu dulunya menjadi medan perang dan meminta Elina untuk memberitahukannya jika ada informasi yang baru. Kena lanjut ke kuil petualang, namun di sana juga sama rumor tentangnya sudah menyebar ke seluruh ibu kota. Resepsionis kuil pun memberikan Kena surat panggilan ke akademi yang dipimpin oleh Mai Mai. Karena Kena bisa sekalian bertemu Mai Mai, jadi ia pun mau. Dan openingnya pun dimulai. Episode ketiga ini berjudul Putri, Kolosium, Ngebut, dan Uppercut. Scene berpindah ke akademi. Lonti yang membantu Kena ke ruangan kepala sekolah. Lonti di sini membantu kepala sekolah yang dimana anak Kena. Tapi Lonti belum tahu bahwa Mai Mai adalah anak Kena. Lonti berterima kasih atas usaha Kena kemarin menangkap Dan. Setelah berbincang-bincang, akhirnya mereka sampai ke depan pintu kepala sekolah. Kena berdebar-debar karena sudah lama tak melihat Mai Mai. Mereka pun masuk pintu tersebut. Kena kaget dengan Mai Mai yang menjadi tinggi. Lonti mengenalkan Kena kepada Mai Mai, tapi Mai Mai langsung memeluknya dan sifatnya langsung berubah sekali menjadi anak manja kepada ibunya. Lonti kaget bukan main, ternyata Kena adalah ibu dari kepala sekolah. Ia malu karena tak tahu itu dan menganggap bahwa Kena sama dengannya. Meme yang terus memeluk ibunya dicubit oleh Kena karena ia harus menjaga image di depan muridnya. Meme menyuruh Lonti keluar karena ia ingin berbicara dengan ibunya. Kena memarahi Meme yang seperti itu di depan muridnya. Ia harus tegas di depan muridnya agar ia dihargai. Setelah temu kangen, Kena mengatakan ada apa memanggilnya begini. Meme mengajak Kena untuk bertemu suaminya. Awalnya suami Kena kaget karena yang datang adalah nona semuda ini dan meremehkan Kena. Meme memarahi suaminya dan menyuruh menjaga bicaranya. Lalu ia mengenalkan bahwa Kena adalah ibunya. Dan Meme juga menjelaskan pria ini adalah Profesor Alkimia Lopus Harvey dan suaminya. Mereka berdua pun jadi kaget berbarengan. Mai Mai dengan lugunya dan senang berhasil mengenalkan suaminya ke ibunya. Akhirnya mereka berdua menjadi berkenalan kembali. Lopus menanyakan bahwa posen yang dibuat Kena adalah posen yang sudah tak diketahui oleh siapapun. Jadi ia meminta Kena untuk tidak mengeluarkannya sembarangan. Kena heran, jadi sekarang pembuatan potion sudah berbeda. Lopus menambahkan, jika sampai tersebar, pemahaman saat ini bisa runtuh dan mengingatkan kembali untuk berhati-hati saat menggunakannya. Setelah itu pun Lopus meminta sesuatu ke Kena. Ternyata ia malah menyuruh Kena untuk mengajarkan murid-muridnya untuk dapat membuat potion tersebut. Kena jadi sebal karena tadi ia menyuruh merahasiakannya, sekarang malah menyuruh untuk mengajarkan orang lain. Awalnya, para murid meragukan Kena yang masih seorang gadis muda, tetapi Lopus memperkenalkan Kena adalah ibu dari Mai Mai yang membuat seluruh kelas jadi kaget dan heboh. Kena mau tak mau harus mengajarkan mereka, lalu Kena mengeluarkan alat dan bahannya melalui screen yang ada di sampingnya, layaknya dalam game biasanya, dan menjelaskan cara membuatnya serta tiba-tiba langsung saja jadi sebuah potion yang begitu singkat. Semua orang telah terkejut karena membuatnya seperti magic. Saat Kena mau pamit, Lopus bertanya dari mana botolnya itu keluar. Tapi Kena juga tak tahu karena itu hanya di dalam gamenya dan bertanya saja ke admin Leadel.
pun mulai gelap. Meme sedih karena ibunya yang sudah mau pulang. Tetapi Kena berjanji akan datang kembali. Pindah keesokan harinya, Kena yang sedang ada di guild petualang sedang melihat-lihat quest-quest yang ada. Ia melihat quest mengusir hantu di Colosseum dan dengan hadiah 8 koin perak. Karena Kena yang tak percaya hantu pun mengambil quest ini dan pergi ke resepsionis guild. Saat ditanya pun Kena yakin dengan quest ini karena sudah ada satu grup petualang yang mengambil ini dan mengatakan bahwa hantu itu tak ada, tapi malah mereka yang lari terbirit-birit karena hantunya datang. Kena sudah yakin kalaupun ada, ia bisa mengalahkannya dengan mudah. Scene berpindah ke Colosseum. Terlihat Kena yang sedang diikuti oleh Densuke memasuki Colosseum. Kena ditemani penjaga Colosseum dan menjelaskan situasi saat ini, serta mengatakan hal yang sama dengan yang dikatakan resepsionis guild tadi. Akhirnya Kena memasuki arena Colosseum dan menanyakan ke Kichan bahwa Colosseum ini sudah ada sebelum ibu kota Flash Kilo didirikan, dan Kichan mengatakan bahwa ini adalah situs bersejarah dan tak tahu siapa yang mendirikannya. Kena heran kenapa tempat mencurigakan ini malah digunakan. Setelah melihat keadaan, Kena bersiap-siap dengan mengeluarkan pedang yang sangat langka yang didapatnya dari salamander api dan bisa mengalahkan musuh dengan sekali tebasan. Lalu ia juga mensumber Cerberus, anjing berkepala 3. Kena menyebutnya anjing kecil dan menyuruhnya berpatroli di sekitar Colosseum. Malam pun sudah tiba. Kena yang sedang membakar makanannya. Kemudian Cerberus datang dengan membawa Densuke. Kena yang sudah tahu pun tak heran. Densuke yang pertama kali melihat Cerberus menjadi takut dan tubuhnya dipenuhi air liur dari Cerberus. Setelah tenang, Kena menawarkan makanannya ke Den dan menanyakan kenapa ia di sini, dan ternyata dia ingin mengetahui Kena itu siapa karena Lonti sangat mengagumi Kena. Kena mulai sadar akan Densuke yang menyukai Lonti. Setelah mereka makan, Kena berkeliling kembali mencari hantu tersebut, tetapi tak menemukan hasil. Saat dia sudah kembali, ia melihat Den sudah tertidur dan memberikannya selimut. Tetapi saat sedang mau beristirahat, ia melihat pusaran putih terbang dan melihat anjingnya tak bereaksi, yang berarti ia bukan roh jahat. Kemudian Kena melihat cincin penjaganya yang menjadi menyala-menyala. Ia sadar apa mungkin ini tempat termasuk menaranya. Kemudian ia menyuruh Cerberus menjaga Densuke. Lalu ia pergi merapalkan mantranya untuk bisa masuk ke menara penjaga itu. Dan ternyata ia berhasil masuk dan memberikan mana kembali ke menara tersebut yang membuat menara tersebut jadi berfungsi kembali. Kemudian muncul penjaga menara tersebut dan menyambutnya dengan sopan. Kena heran ada penjaga menara yang sopan, tak seperti miliknya yang asal bicara. Penjaga menara tersebut mengatakan bahwa menara ini milik skill master nomor 9, yaitu Kyotaro sama. Kemudian penjaga menara tersebut menanyakan nama Kena. Kena mengenalkan dirinya bahwa dia adalah skill master nomor 3, Kena. Kena menanyakan apa yang terjadi ke masternya. Penjaga menara mengatakan bahwa ia tak akan kembali lagi dan meninggalkan pesan terakhirnya, yaitu mimpi kami akan segera berakhir. Ia mengatakan pula sedih rasanya hanya tinggal 12 skill master yang bisa berkumpul. Kena heran kenapa hanya 12 bukannya ada 13. Tetapi ia sadar setelah kematiannya hanya tersisa 12 skill master saja. Dan artinya Leadel telah berakhir dan dunia ini bukan masa depan dari Leadel. Jadi ini adalah masa depan Leadel tanpa pemainnya. Jaga menara tersebut mengatakan selama 200 tahun ia dalam mode tidur, tetapi beberapa hari yang lalu dia menerima sinyal dari cincin penjaga milik Kena, di mana itu hari Kena sampai di sini. Lalu ia meminta Kena menjadi master barunya. Kena pun mengatakan iya daripada membuat menara ini menjadi terlantar. Penjaga menara mengatakan apa perintah untuknya, tetapi Kena hanya memerintahkannya untuk tak mengganggu yang menggunakan Colosseum. Scene berpindah lagi ke arena. Densuke yang sedang tertidur mengigau akan Lonti. Dia pun bangun karena dingin dan hari sudah pagi. Kemudian ada para penjaga yang mencari Densuke. Mereka terkejut yang melihat Cerberus, tetapi Cerberus tak menyerang mereka dan menghilang.
Kena sudah kembali duluan langsung ke kamarnya dan hilang semangat berhari-hari karena tak tahu dirinya yang mati dan tak ada pemain lain, serta ini bukan masa depan dari Leadel, hanya mengurung dirinya berhari-hari di kamarnya. Sid berpindah ke Scargo yang sangat berkilauan. Ia sedang bersama Ageido. Ageido mengatakan bahwa Kena ibunya tak keluar kamar berhari-hari dan mungkin saja sakit. Scargo yang mendengar itu pun panik dan bergegas secepat mungkin ke penginapan ibunya dengan berlari. Ibu penginapan kaget kenapa Scargo datang dan menemui Kena serta memanggilnya bunda. Akhirnya ini pertemuan pertama lagi Kena dan Scargo. Tapi situasi sedang tak baik, ibunya sedang kesal dan bad mood, makin kesal saja karena Scargo dengan sok tampan, dan akhirnya membuat ibunya memukul Scargo dengan uppercut, yang langsung membuat Scargo menancap ke langit-langit. Lalu Kena kembali tidur dan memasang pelindung di sekitarnya agar tak diganggu. Mai-Mai yang mengetahui abangnya di situ pun datang dengan membawa kembali Scargo dan menyuruhnya jangan mengganggu ibunya dahulu. Dan Meme pun akan datang lagi menemui ibunya. Episode pun berakhir. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.